nggak Anda lihat tim yang sibuk banget gitu, rilis fitur terus-menerus, tapi kok rasanya nggak ada kemajuan berarti ya ke tujuan bisnis? Hmm, Nah, bisa jadi nih tim Anda atau mungkin perusahaan Anda lagi kejebak di ya yang disebut Melissa Perry sebagai jebakan membuat atau build trap. the trap ya, istilah yang cukup kena. Iya kan? Hari ini kita mau coba lakukan penelaahan mendalam nih buku pentingnya Melissa Perry, Escaping the Build Trap. Oke, Buku ini kan ngupas banget kenapa banyak perusahaan jatuhnya malah fokus ke output, berapa banyak fitur yang dibikin, bukannya ke outcome. hasil nyatanya itu ya, buat pelanggan, buat bisnis. Sering kelewat. Betul. Jadi misi kita kali ini ya, coba menyuling ide-ide kuncinya, biar kita semua bisa ngenalin jebakan ini, dan paham gimana cara menghindarinya. Yuk kita bedah bareng. Siap, mari. Jadi, apa sih inti dari jebakan membuat ini sebenarnya? Intinya tuh ya, kondisi di mana perusahaan tuh ngukur suksesnya dari kesibukan aja. Berapa banyak fitur yang dikirim tim. Oh, jadi yang penting kelihatan sibuk gitu. Iya, kayak gitu. Bukan dari nilai yang sebenarnya dihasilkan. Di buku ada contoh, Marketly kan? Ah, ya, Marketly. Yang heboh rilis 10 fitur itu ya? Nah, dirayain besar-besaran. Tapi belakangan ketahuan, nggak ada satupun yang benar-benar nyampe target bisnis. Fokusnya udah melenceng jauh. Wah, parah juga ya. Berarti akarnya di mana nih? Kok bisa sampai salah fokus gitu? Akarnya, menurut Perry, seringkali karena salah paham soal nilai. Fundamental banget ini. Ada konsep sistem pertukaran nilai. Sistem pertukaran nilai gimana tuh? Jadi gini, pelanggan itu baru merasa dapat nilai kalau ya masalahnya kelar atau kebutuhannya terpenuhi oleh produk kita. Oke, masuk akal? Baru setelah itu, pelanggan ngasih nilai balik ke bisnis. Bisa uang, bisa data, bisa loyalitas, macam-macam. Terus jebakannya di mana? Jebakannya muncul pas perusahaan, lupa sama sisi nilai buat pelanggan ini, malah fokus ke metrik yang gampang dihitung, yaitu tadi, jumlah fitur, outputnya. Ah, oke. Jadi ngukurnya yang gampang aja gitu ya? Padahal belum tentu itu yang penting. Persis. Dan ini nyambungnya ke peran manajer produk kan? Nah, iya. Buku ini kan keras banget soal ini. Manajer produk itu bukan sekedar, pelayan. Atau waiter ya, yang cuma nanya, mau fitur apa Pak Bu? Gitu. Iya, tanpa gali masalahnya apa dulu. Betul. Dan juga bukan CEO mini yang seenaknya nyuruh tim bikin ini itu. Itu RKPT yang bahaya. Justru manajer produk yang hebat itu gimana? Fokusnya kemana? Fokusnya ke mengapa. Obsesinya di situ. Kenapa kita bikin ini? Masalah pelanggan mana yang mau diberesin? Di bank itu? Oh iya, yang kasus aplikasi KPR itu ya, yang 60% ditinggalin. Nah, itu dia. Dia nggak langsung, oke, kita rombak UI atau tambah fitur A. Nggak gitu. Dia ngapain dulu? Dia gali dulu kenapanya. Kenapa orang ninggalin aplikasi? Ternyata ketemu. Masalahnya di verifikasi dokumen yang ribet banget. Ah, jadi akarnya di situ. Iya. Begitu paham masalahnya, baru dia sama timnya eksperimen cari solusi paling pas. Fokusnya ke problem discovery dulu. Ini kuncinya. Kalau enggak, ya fitur keren bisa jadi nggak guna sama sekali. Oke, paham. Jadi manajer produknya harus berubah. Tapi kan Ferry bilang ini nggak cukup ya, butuh geseran di seluruh organisasi. Jadi product-led. Betul. Product-led. Ini bukan cuma tugas PM. Ini soal gimana perusahaan beroperasi. Produk jadi pusat strategi dan pertumbuhan. Nah, gimana caranya biar jadi product-led itu? Ada pilar-pilarnya ya? Iya, Perry ngejelasin ada beberapa pilar penting. Pertama, strategi. Strategi di sini bukan dokumen kaku di laci ya, Tapi, tapi kerangka kerja buat ambil keputusan. Yang nyambungin visi besar perusahaan sama kerjaan tim produk sehari-hari. Kayak Netflix lah. Netflix gimana contohnya? Mereka pakai strategi fokus di streaming buat ambil keputusan sulit. Misalnya, pas mereka mutusin batalin proyek hardware Roku mereka sendiri. Strateginya jadi panduan prioritas. Oke, strategi sebagai panduan. Lalu yang kedua, Kedua, proses. Perlu banget adopsi pola pikir eksperimen. Perry nyebutnya produk kata. Semacam siklus belajar gitu. siklus belajar, maksudnya? Ya, jadi ada alurnya. Pahami arah strategis, cek kondisi sekarang, tentuin target outcome berikutnya, terus eksperimen buat capai target itu, belajar dari hasilnya, ulang lagi. Intinya, cintai masalah pelanggan, jangan solusi pertama kita. Wah, jadi prosesnya iteratif banget ya. Bikin, belajar, ukur, ulangi.
Oke, terus yang terakhir? Ketiga, ini yang mungkin paling susah. Organisasi dan budaya. Strukturnya harus dukung pencapaian outcome, bukan cuma ngurusin teknis per komponen. Timnya harus diberdayakan berarti ya? Banget. Buat mecahin masalah pelanggan, bukan cuma ngerjain tiket. Terus budayanya juga. Harus aman buat orang coba-coba, buat gagal kadang-kadang. Ingat kasus Quickster Netflix? Iya, pelajaran mahal itu. Nah, terus budaya yang benar-benar customer-centric, bukan cuma di mulut. Kayak John Deere itu, sampai ngirim engineer-nya tinggal bareng petani. Wah, segitunya ya, biar paham banget dunianya. Iya, termasuk insentifnya juga harus pas. Hargai pencapaian hasil, bukan cuma output atau ketepatan waktu rilis. Wah, ini benar-benar pergeseran mendasar ya, dari pabrik fitur jadi pencipta hasil. Semua balik lagi ke pemahaman nilai, pemberdayaan PM buat gali kenapa, dan bangun sistem yang dukung belajar dan fokus ke dampak. Tepat sekali. Bukan cuma soal apa yang kita bikin, tapi kenapa kita bikin dan apa hasilnya. Ini jadi bikin mikir ya. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan juga. Coba deh, lihat di lingkungan kerja Anda sendiri. Fokusnya lebih kemana? Kesibukannya bikin fitur baru? Atau ke dampak yang mau dicapai? Hmm, Tim produknya dikasih ruang nggak sih buat bener-bener gali masalah dulu sebelum disuruh loncat ke solusi? pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut. Betul. Sampai jumpa di penelahan kita berikutnya.